Bismillah. Alhamdulillah. Ini gratis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Pemirsa channel Al Hasan, yang semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita, menjaga kita dari segala macam fitnah dan keburukan. Alhamdulillah, di malam ini kita ada kembali kedatangan tamu kita, Pak Tony, yang sebelumnya kita sudah membahas dengan beliau itu sekelumit permasalahan jahiliyah waktu itu, Pak Tony. Ya, benar. Sehingga Pak Tony, Ini makanya saya penasaran, Pak. penasaran. Isinya sebenarnya apa sih? Isinya, Iya. kalau dari kemarin kan kita sudah baru bahas tentang bahayanya permasalahan jahiliyah ya, Betul. kalau menimpa umat. Bahwa permasalahan jahiliyah itu belum hilang. Betul. Nah, sekarang permasalahan jahiliyah itu apa aja? Nah, ini yang lagi saya cari tahu nih, Pak. Nah, para ulama menjelaskan atau mengurutkan ada yang paling berbahayanya, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Artinya kita akan bahas permasalahan jahiliyah dari yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan. Silakan. Kesyirikan maksudnya begini, orang-orang jahiliyah dahulu, musyrikin Quraisy, mereka kenal Allah, beribadah pada Allah, haji, umrah, bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim. Namun mereka menyusupi peribadatan mereka kepada Allah dengan kesyirikan. Ada kesyirikannya gitu. Ada kesyirikan, bahkan kental sekali, ya. Yaitu bahkan mereka menganggap kalau hanya beribadah kepada Allah saja, itu sesuatu hal yang aneh. Jadi dia buat sesuatu yang baru atau? Jadi kata mereka ini biasanya beribadah hanya kepada Allah ketika syiddah, situasi genting. Namun dalam situasi lapang, mereka beribadah pada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Nah ini sifat jahiliyah yang paling kentara. Gimana? Maksudnya beribadah selain kepada Allah itu maksudnya gimana? Mereka beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah. Contoh begini, Allah firmankan, ya, walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini orang-orang jahiliyah berdoa kepada wali-wali, orang soleh. Misalkan Lata ini dermawan, orang soleh. Dia orang soleh beribadah pada Allah. Ketika dia mati, kuburannya dikeramatkan. Ini dalam sebuah riwayat kalau disebut Lata ini disebut dengan orang soleh. Ya. Nah, mereka datang ke kuburan Lata atau kuburan wali-wali yang lainnya. Mereka berdoa kepada wali tersebut, si mayit tersebut, dengan tujuan agar wali-wali ini yang telah wafat ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya mereka menolak apabila dikatakan perbuatan mereka tersebut adalah kesyirikan. Nggak boleh berarti itu? Nggak boleh, karena kita beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita tujukan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Sarful ibadah li ghairillah, itu syirik akbar. Ibadah tersebut hanya untuk Allah. Kalau kita doa hanya untuk Allah. Nggak boleh lewat perantara. Nggak boleh perantara. Nah, musyrikin Quraisy pakai perantara. Itu. Nah, makanya mereka menyatakan, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nggak beribadah kepada wali-wali ini kok, kecuali agar wali-wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu kan perkaranya musyrikin Quraisy. Terkait dengan kondisi sekarang, emang ada orang yang beribadah dengan melalui perantara juga, kan? Ada, memangnya ada, banyak sekali. Ya, mereka datang ke makam-makam wali, makam sunan, makam orang-orang soleh. Mereka ke situ berdoa, beribadah di makam-makam tersebut dengan tujuan bahwa wali-wali ini yang akan mentransfer doa-doa mereka kepada Allah. Karena mereka merasa kami ini orang salah, ini kan orang soleh. Kami ini jauh dengan Allah, mereka ini kan dekat. Jadi tujuan mereka berziarah itu Iya, bukan tujuan mengetahui ini tempatnya kita melakukan apa namanya, kayak misalnya mengetahui ini tempat wali ini, tujuannya kan biar tahu itu memang itu tempat apa, kita mengembangi apa
ininya sejarah Islam itu ya. Bukan hanya untuk itu Ustaz. Oh, pada kenyataannya nggak seperti itu kan? Oh, gitu. Nah, mereka meminta, berdoa, menyembelih di situ, bernadar, beristighosah, isti'adah, dan segala macam ibadah-ibadah yang lainnya mereka peruntukkan untuk wali-wali yang telah wafat tersebut. Itu semua tadi yang Ustaz bilang itu ibadah. Ibadah semuanya. Ya, itu adalah ibadah. Doa wal ibadah kata Nabi SAW. Doa itu adalah ibadah. Nah, kalau mereka berdoa kepada makam wali yang telah wafat, wahai wali fulan, doakanlah kepada Allah agar saya diberikan kemudahan. Ini kesyirikan. Ya, Syirik akbar itu. Iya, syirik akbar. Kalau kata Syekh bin Baz di Subul Salam, ini syirik akbar. Syirik uluhiyah. Tapi kalau diminta, wahai wali fulan, berikanlah rezeki pada saya, tolong saya. Nah, ini syirik akbar. Bukan hanya tauhid uluhiyah, tapi rububiyah juga. Karena dia meyakini wali ini mampu memberikan rezeki, yang itu adalah kewenangan mutlak Allah SWT. Gitu Pak Tony. Afwan ya. Tapi ini kan kalau saya pernah dengar dulu kalau kita beribadah minta doa pada orang soleh itu kan diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu yang seperti apa? Ini diperbolehkannya. Kalau kita minta doa ke orang soleh, yang diperbolehkan itu yang pertama masih hidup. Masih hidup. Ya. Yang kedua dia mampu untuk melakukan doanya. Yang ketiga ya dia hadir, artinya mampu merespon. Satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka itu kesyirikan. Misal saya datang ke Pak Tony doakan saya agar saya diberikan kemudahan. Pak Tony masih hidup, hadir, mampu merespon, kemudian qadir, mampu mendoakan saya. Ya Allah, doakanlah kebaikan buat si fulan. Nah ini maka boleh, ini tawasul yang diperbolehkan. Kayak titip doa kalau misalnya ada orang yang haji umroh itu. Itu boleh, titip doa ya, boleh. Yang nggak boleh kalau kita datang ke kuburan wali, orang soleh, sunan, wali, doakanlah kepada Allah. Ini nggak boleh. Karena dia nggak bisa ngapa-apa itu. Karena dia udah wafat. Gitu. Ya, nanti kita lanjutin lagi dah, insya Allah di kesempatan berikutnya mengenai permasalahan jahiliyah ini. Ya. Masih banyak ya Ustaz? Masih banyak lagi insya Allah. Ya.